Oke, masuk suara saya. Oke. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Practical Assessment yang diampu oleh dosen saya, Ibu Rauda Zaima. Di sini saya buat dengan video dengan tema DCM. Jadi di sini saya akan membicarakan tentang apa sih DCM, seperti apa prakteknya, dan lain-lain. Nah, perkenalkan dulu, lebih enak. Nama saya Desetian Wicaksono, semester 4, di jurusan Ilmu Konseling Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan NIM 228519051. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tahapan-tahapan dan cara apa aja sih dalam DCM ini. DCM itu apa itu soalnya. Nah, untuk itu kita lihat seperti berikut ini. Nah, saya mau tanya nih, apa sih DCM itu? Mungkin ada yang tahu DCM itu apa? DCM itu ada daftar yang berisi pernyataan yang merupakan masalah yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari, baik yang digunakan untuk mengungkapkan masalah baik yang sering atau sedang dialami oleh yang dituju, misalkan ke klien atau ke murid sekolah atau ke orang lain. Nah, itu. Nah, dalam pertanyaan yang dikumpulkan DCM itu ada beberapa aspek. Nah, yang diungkap itu seperti kesehatan, terus keadaan penghidupan atau keluarga, rekreasi dan hobi, kehidupan keluarga, agama, dan moral. Terakhir. Untuk situ saya akan sebelumnya untuk mengetahui dulu apa sih kelebihan DCM. Nah, metode ini dilaksanakan dan mudah, kelebihannya mudah untuk dilaksanakan. Lalu pelaksanaan juga dapat membutuhkan data yang cukup efektif dari beberapa orang. Nah, sedangkan DCM itu punya kelemahan, yaitu siswa akan memberikan respon dari verbal atau kuesioner, atau juga sering juga subjek memberikan jawaban yang palsu atau tidak benar sesuai dengan data keadaan. Itu seperti apa DCM? Mari kita simak dalam tayangan berikut ini. Sudah masuk? Oke, sedang masuk ya. Nah, perkenalkan, nama saya Deo. Di sini saya akan memberi sebuah daftar cek masalah untuk Anda isi. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus berusaha duduk dengan tenang, berusaha dengan nyaman, relax, lalu siapkan kertas. Saya sediakan juga lembar jawaban, sediakan pulpen gitu tepatnya untuk dapat mengisi lembar jawaban. Nah, di sini ada daftar cek masalah. Sebelum masuk ke soalnya, ada instruksi terlebih dahulu. Yang pertama, pada buku ini ada bermacam-macam pernyataan. Bila pernyataan tersebut merupakan masalah atau yang Anda alami, maka tulislah nomor pernyataan itu atau dicontreng pada lembar jawaban yang tersedia yang akan saya berikan nanti. Yang kedua, dikerjakan daftar cek masalah ini dengan judul-judulnya yang sesuai yang Anda alami. Keadaan Anda tidak perlu merasa cemas atau khawatir karena data DCM, daftar cek masalah ini bersifat rahasia, yang artinya tidak akan diberitahu pada siapa-siapa dan akan membantu Anda untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi. Yang pertama, tuliskan identitas Anda dengan lengkap pada tempat yang sudah disediakan di lembar jawaban. Oke, jika sudah, mari bisa langsung diisi. Yang pertama di sini ada poin kesehatan. Di kesehatan ini ada 20 soal. Saya akan bacakan sedikit saja. Yang pertama ini adalah sering sakit ketika di SD dan di SMP. Nah, apabila Anda merasakan sakit atau gejala sakit pada saat Anda menginjakan bangku sekolah dasar atau SMP, Anda bisa mencontohkan pada lembar jawaban. Nah, apabila Anda tidak merasa, bisa Anda lewati atau Anda skip. Kedua ada keadaan ekonomi. Yang pertama, uang saku saya kurang mencukupi. Bila Anda merasa uang saku Anda selama Anda bersekolah bila tidak mencukupi, bisa diisi. Apabila tidak, bisa langsung dilewati. Ketiga adalah kehidupan keluarga. Saya hidup tidak bersama orang tua sendiri. Mungkin ada di antara kita hidup dengan orang lain, mungkin dengan mama atau nenek dan yang lain. Apabila Anda merasakan itu, Anda bisa mencontoh pada jawaban.
apabila Anda tidak merasa sedang dilewati. Lalu ada agama dan moral. Saya tidak dapat merawat sungguh-sungguh dalam beribadah. Apabila Anda merasakan hal ini, apakah sesuai dengan realita yang Anda alami, ada di lembar jawaban. Lalu ada rekreasi dan hobi atau kegemaran. Nah, di sini saya hampir tidak mempunyai waktu untuk bermain. Apakah Anda merasakan seperti itu? Jika Anda tidak mempunyai waktu untuk bermain, Anda bisa mengisi pada lembar jawaban yang tersedia. Jika Anda merasa mempunyai waktu untuk bermain, Anda bisa langsung ke soal berikutnya. Lalu ada hubungan pribadi. Yang pertama, tidak suka bergaul dengan orang yang kedudukan lebih rendah. Ini mengacu pada strata sosial. Apabila Anda merasa tidak suka bergaul dengan kedudukan yang lebih rendah, mungkin di bawah 200 MBPL, enggak lah. Maksudnya dengan strata sosial di bawah Anda bisa mengisi pada lembar jawaban. Jika Anda bisa supel dengan orang lain dalam bergaul, Anda bisa melewati soal ini. Lalu ada kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi. Yang pertama, tidak senang bermain dalam kelompok. Nah, bila Anda dalam kelompok suka bermain, Anda bisa langsung skip ke pertanyaan berikutnya. Jika Anda merasa Anda tidak senang bermain dalam kelompok ini, maka Anda bisa mengisi dalam lembar jawaban. Masih banyak lagi daftar-daftar pertanyaan dan daftar seperti muda-mudi, permasalahan remaja, lalu terhadap sekolah. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran. Lalu ada penyesuaian terhadap kurikulum. Maaf, yang terhadap sekolah adalah situasi dan momen pada saat Anda bersekolah. Dan penyesuaian terhadap kurikulum adalah bagaimana atau permasalahan Anda menghadapi pembelajaran atau apa di dalam sekolah. Lalu ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar ini seperti saya belajar kalau ada ulangan, saya belajar tidak teratur waktunya. Anda bisa isi apabila Anda merasa ini adalah Anda banget, Anda ada masa depan cita-cita pendidikan. Oke, itu dari segi soal BCM. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui hasil dari BCM tersebut? Nah, dari sini ada daftar murid atau mahasiswa yang mengisi. Nah, ada beberapa hal yang dicontreng oleh nama Muhammad Asmi. Nanti bisa dicontreng, ada yang dilengkap. Nah, contreng ini menandakan dia mengalami atau merasakan kendala dituju pada soal. Bila tidak ada, mungkin saudara Asmi melengkap pada poin-poin berikutnya. Sama, ini pun akan menuju pada hasil tertentu di ujung. Ini ada sampai 260 pertanyaan. Lalu ada profil individual untuk mengetahui hasilnya. Untuk dapat mengetahui hasil dari suatu orang, mungkin kita bisa cek dari orangnya. Di sini bisa diketik dengan nomor responden yang tadi. Nah, di sini keluar bidang-bidang permasalahan yang terjadi. Nah, itu dalam pribadi, nah, ini mengalami permasalahan sampai 36%. Lalu di bidang sosial, permasalahan hingga 73,33%. Ada 65%. Di karir ada 45%. Jadi keseluruhan ada 53,3%. Nah, di sini ada grafik profilnya dari Muhammad Hasmi. Nah, ini ada subbabnya. Kehidupan keluarga, agama, dan moral, dan grafiknya. Ini bersama. Pribadi, sosial, belajar, dan ini adalah pengolahan permasalahan yang dialami. Sampai dari BCM, jika ada mengerti dan memahami, bisa dilakukan dan share ini, like, dan komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda dan dapat menambah pengetahuan lebih tepatnya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.